Di sebuah taman yang asri di pinggiran kota, suara tawa anak-anak bergema, menciptakan suasana ceria yang menyenangkan. Liana, seorang ibu berusia 35 tahun, duduk di bangku kayu, mengawasi kelima anaknya yang sedang bermain. Meskipun wajahnya dipenuhi dengan kelelahan akibat rutinitas sehari-hari, ada sinar kebahagiaan di matanya saat melihat anak-anaknya berlari dan bermain. Dia adalah sosok yang penuh kasih sayang, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya, meskipun kadang-kadang dia merasa terjebak dalam tanggung jawab yang tak ada habisnya. Hari itu, Liana mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang mengalir lembut di sekelilingnya. Rambutnya yang panjang tergerai, dan dia merasakan angin sepoi-sepoi yang menyentuh kulitnya. Dia tersenyum melihat anak-anaknya, tetapi di dalam hatinya, ada kerinduan yang mendalam. Kerinduan akan cinta, perhatian, dan kebahagiaan yang lebih dari sekadar tanggung jawab sebagai seorang ibu. Sementara itu, Rehan, seorang pria tampan berusia 30-an, baru saja pindah ke kota tersebut. Dia adalah seorang arsitek yang sukses, dengan penampilan yang menarik dan pesona yang alami. Hari itu, dia datang ke taman untuk berolahraga, berharap bisa menikmati udara segar dan menjernihkan pikirannya setelah minggu yang melelahkan di kantor. Saat dia berlari di jalur setapak, pandangannya tertuju pada Liana dan anak-anaknya. Ketika salah satu anak Liana, si bungsu yang berusia 4 tahun, terjatuh dan mulai menangis, Rehan tidak bisa menahan diri. Dia berlari mendekat, menawarkan bantuan. "Hei, kecil, apa kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara lembut, sambil membungkuk untuk melihat lebih dekat. Liana, yang melihat Rehan mendekat, merasa sedikit canggung tetapi juga terpesona oleh sikapnya yang penuh perhatian. "Dia hanya terjatuh, tapi sepertinya dia baik-baik saja," jawab Liana sambil tersenyum, berusaha menenangkan anaknya. Rehan tersenyum kembali, dan dalam sekejap, ada koneksi yang tak terduga di antara mereka. Liana merasakan ketenangan dalam tatapan Rehan, seolah-olah dia bisa memahami perasaannya tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Setelah anaknya tenang, Liana dan Rehan mulai berbincang. "Saya baru pindah ke sini," kata Rehan. "Saya melihat anak-anak bermain dan tidak bisa menahan diri untuk membantu." Liana merasa terkesan dengan kepribadian Rehan yang hangat dan ramah. Mereka berbicara tentang kehidupan, pekerjaan, dan hobi masing-masing. Liana menemukan bahwa Rehan adalah sosok yang cerdas dan penuh semangat, dan dia merasa nyaman berbagi cerita tentang anak-anaknya. "Anak-anak saya sangat aktif," Liana tertawa, "mereka selalu mencari cara untuk bermain dan bersenang-senang. Terkadang, saya merasa seperti pengatur acara untuk sirkus." Rehan tertawa, dan Liana merasakan jantungnya berdebar. Dia tidak pernah merasa seberuntung ini dalam waktu yang lama, berbicara dengan seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali. Setelah beberapa saat, anak-anak Liana memanggilnya, meminta izin untuk bermain di ayunan. Liana menoleh dan melihat mereka berlari dengan penuh semangat. "Tentu saja, pergi saja," katanya, sambil tersenyum. Dia kemudian kembali menatap Rehan. "Terima kasih atas bantuanmu tadi." "Nama saya Liana." "Rehan," jawabnya sambil mengulurkan tangan. Mereka saling berjabat tangan, dan Liana merasakan sentuhan hangat yang membuatnya merasa nyaman. "Senang bertemu denganmu, Liana. Saya harap kita bisa berbicara lagi." Liana mengangguk, merasakan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. "Saya juga berharap begitu," jawabnya. Mereka saling tersenyum sebelum Rehan melanjutkan lari, meninggalkan Liana dengan perasaan campur aduk. Dia merasa senang dan terinspirasi, tetapi juga bingung dengan perasaannya yang tiba-tiba muncul. Setelah pertemuan itu, Liana tidak bisa berhenti memikirkan Rehan. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri pria itu, sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Namun, dia juga merasa bersalah. Bagaimana mungkin dia bisa merasakan ketertarikan terhadap seseorang ketika dia sudah memiliki 5 anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya? Hari-hari berlalu, dan Liana kembali ke rutinitasnya. Dia mengurus anak-anak, memasak, dan membantu mereka dengan pekerjaan rumah. Namun, di dalam hatinya, ada kerinduan yang terus mengganggu. Dia mulai mencari-cari alasan untuk kembali ke taman, berharap bisa bertemu Rehan lagi. Setiap kali dia melihat anak-anaknya bermain, dia teringat akan senyuman Rehan dan tatapan hangatnya. Suatu sore, Liana memutuskan untuk membawa anak-anaknya ke kafe kecil di dekat taman. Dia ingin menikmati secangkir kopi sambil mengawasi mereka.
Ketika mereka tiba, Liana melihat Rehan duduk di sudut kafe, membaca buku. Jantungnya berdebar, dan dia merasa gugup. Apakah dia harus menyapa? Atau sebaiknya dia hanya duduk dan menikmati waktu bersama anak-anaknya? Akhirnya, keberanian mengalahkan keraguannya. Liana melangkah mendekat, dan Rehan melihatnya. Senyumnya yang hangat membuat Liana merasa lebih tenang. "Hai, Liana. Senang melihatmu lagi," katanya, menutup bukunya. "Hai, Rehan. Saya hanya membawa anak-anak ke sini untuk bermain," jawab Liana, berusaha terdengar santai meskipun hatinya berdebar. Rehan mengangguk, dan mereka mulai berbincang lagi. Liana merasa seolah-olah waktu berhenti saat mereka berbicara. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, impian, dan harapan. Rehan menceritakan tentang pekerjaannya sebagai arsitek dan bagaimana dia mencintai desain bangunan yang indah. Liana, di sisi lain, berbagi tentang tantangan yang dihadapinya sebagai seorang ibu, tetapi juga tentang kebahagiaan yang dia rasakan saat melihat anak-anaknya tumbuh. Saat percakapan berlangsung, Liana merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka. Setiap senyuman, setiap tatapan, seolah-olah mengandung makna yang lebih dalam. Liana merasa terpesona oleh Rehan, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Namun, di dalam hatinya, ada suara yang mengingatkannya akan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Ketika anak-anaknya mulai bermain di luar kafe, Liana dan Rehan melanjutkan percakapan mereka. Mereka tertawa, berbagi cerita lucu, dan merasakan kedekatan yang semakin dalam. Liana merasa seolah-olah dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang, bagian yang merindukan cinta dan perhatian. Namun, saat matahari mulai terbenam, Liana menyadari bahwa dia harus pulang. Dia merasa berat untuk meninggalkan Rehan, tetapi dia tahu bahwa tanggung jawabnya sebagai seorang ibu harus diutamakan. "Saya harus pergi sekarang," katanya, sedikit ragu. Rehan menatapnya dengan penuh pengertian. "Tentu, Liana. Saya senang bisa berbicara denganmu. Semoga kita bisa bertemu lagi." Liana mengangguk, merasakan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. "Saya juga berharap begitu," jawabnya, sebelum berbalik dan berjalan menuju anak-anaknya. Saat dia pulang, Liana merenungkan perasaannya terhadap Rehan. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Apakah mungkin untuk merasakan cinta lagi setelah semua yang dia lalui? Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Setelah pertemuan yang tak terduga di taman, Liana tidak bisa menghilangkan bayangan Rehan dari pikirannya. Setiap kali dia mengingat senyuman hangat dan tatapan lembutnya, ada perasaan hangat yang menjalar di hatinya. Namun, di balik semua itu, ada keraguan yang terus menghantuinya. Bagaimana mungkin dia bisa merasakan ketertarikan terhadap seseorang ketika dia sudah memiliki 5 anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya? Hari-hari berlalu, dan Liana kembali ke rutinitasnya. Dia mengurus anak-anak, memasak, dan membantu mereka dengan pekerjaan rumah. Namun, di dalam hatinya, ada kerinduan yang terus mengganggu. Dia mulai mencari-cari alasan untuk kembali ke taman, berharap bisa bertemu Rehan lagi. Setiap kali dia melihat anak-anaknya bermain, dia teringat akan senyuman Rehan dan tatapan hangatnya. Suatu sore, Liana memutuskan untuk membawa anak-anaknya ke kafe kecil di dekat taman. Dia ingin menikmati secangkir kopi sambil mengawasi mereka. Ketika mereka tiba, Liana melihat Rehan duduk di sudut kafe, membaca buku. Jantungnya berdebar, dan dia merasa gugup. Apakah dia harus menyapa? Atau sebaiknya dia hanya duduk dan menikmati waktu bersama anak-anaknya? Akhirnya, keberanian mengalahkan keraguannya. Liana melangkah mendekat, dan Rehan melihatnya. Senyumnya yang hangat membuat Liana merasa lebih tenang. "Hai, Liana. Senang melihatmu lagi," katanya, menutup bukunya. "Hai, Rehan. Saya hanya membawa anak-anak ke sini untuk bermain," jawab Liana, berusaha terdengar santai meskipun hatinya berdebar. Rehan mengangguk, dan mereka mulai berbincang lagi. Liana merasa seolah-olah waktu berhenti saat mereka berbicara. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, impian, dan harapan. Rehan menceritakan tentang pekerjaannya sebagai arsitek dan bagaimana dia mencintai desain bangunan yang indah. Liana, di sisi lain, berbagi tentang tantangan yang dihadapinya sebagai seorang ibu, tetapi juga tentang kebahagiaan yang dia rasakan saat melihat anak-anaknya tumbuh.
Saat percakapan berlangsung, Liana merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka. Setiap senyuman, setiap tatapan, seolah-olah mengandung makna yang lebih dalam. Liana merasa terpesona oleh Rehan, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Namun, di dalam hatinya, ada suara yang mengingatkannya akan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Ketika anak-anaknya mulai bermain di luar kafe, Liana dan Rehan melanjutkan percakapan mereka. Mereka tertawa, berbagi cerita lucu, dan merasakan kedekatan yang semakin dalam. Liana merasa seolah-olah dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang, bagian yang merindukan cinta dan perhatian. Namun, saat matahari mulai terbenam, Liana menyadari bahwa dia harus pulang. Dia merasa berat untuk meninggalkan Rehan, tetapi dia tahu bahwa tanggung jawabnya sebagai seorang ibu harus diutamakan. "Saya harus pergi sekarang," katanya, sedikit ragu. Rehan menatapnya dengan penuh pengertian. "Tentu, Liana. Saya senang bisa berbicara denganmu. Semoga kita bisa bertemu lagi." Liana mengangguk, merasakan harapan yang tumbuh di dalam hatinya. "Saya juga berharap begitu," jawabnya, sebelum berbalik dan berjalan menuju anak-anaknya. Saat dia pulang, Liana merenungkan perasaannya terhadap Rehan. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Apakah mungkin untuk merasakan cinta lagi setelah semua yang dia lalui? Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Hari-hari berikutnya, Liana dan Rehan sering bertemu di kafe yang sama. Mereka berbagi lebih banyak cerita, tertawa bersama, dan saling mengenal lebih dalam. Liana merasa nyaman dengan Rehan, dan dia mulai membuka diri tentang kehidupannya yang penuh tantangan sebagai seorang ibu. Rehan mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan dan pengertian yang membuat Liana merasa dihargai. Namun, di balik semua itu, ada ketegangan emosional yang terus berkembang. Liana merasakan ketertarikan yang semakin kuat terhadap Rehan, tetapi dia juga merasa bersalah. Bagaimana mungkin dia bisa merasakan cinta ketika dia sudah memiliki tanggung jawab besar sebagai seorang ibu? Dia takut melukai perasaan anak-anaknya dan merusak kehidupan yang telah dia bangun dengan susah payah. Rehan, di sisi lain, juga merasakan ketegangan yang sama. Dia terpesona oleh Liana, oleh kekuatan dan keindahan yang dia miliki sebagai seorang ibu. Namun, dia juga tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Dia harus bersabar dan menghormati batasan yang ada, sambil berharap bahwa suatu hari nanti, mereka bisa bersama tanpa rasa bersalah. Suatu hari, saat mereka duduk di kafe, Rehan memutuskan untuk berbicara tentang perasaannya. "Liana, aku tahu ini mungkin tidak mudah bagimu, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghargai waktu yang kita habiskan bersama. Aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita." Liana terdiam sejenak, merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa dia harus jujur tentang perasaannya. "Rehan, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi aku takut. Aku takut melukai anak-anakku dan merusak kehidupan yang telah aku bangun." Rehan mengangguk, memahami keraguan Liana. "Aku mengerti, Liana. Aku tidak ingin memaksamu untuk melakukan sesuatu yang tidak kau inginkan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini untukmu, apapun yang terjadi." Liana merasa terharu mendengar kata-kata Rehan. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang sulit, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak sendirian. Rehan ada di sana, memberikan dukungan dan pengertian yang dia butuhkan. Setelah percakapan itu, Liana merasa lebih tenang. Dia tahu bahwa dia harus mengambil waktu untuk merenungkan perasaannya dan memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya dan anak-anaknya. Namun, dia juga merasa bersyukur karena memiliki Rehan di sisinya, seseorang yang memahami dan menghargainya. Ketegangan emosional yang mereka rasakan tidak hilang begitu saja, tetapi mereka belajar untuk menghadapinya dengan sabar dan penuh pengertian. Mereka terus bertemu, berbagi cerita, dan saling mendukung dalam perjalanan hidup mereka. Liana merasa bahwa dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Dengan setiap pertemuan, Liana dan Rehan semakin dekat. Mereka belajar untuk saling memahami dan menghargai, meskipun ada banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Ketegangan emosional yang mereka rasakan menjadi dasar bagi hubungan yang lebih dalam, penuh dengan harapan, keraguan, dan cinta yang mungkin akan tumbuh di antara mereka.
Hari-hari berlalu, dan Liana merasakan ketegangan yang semakin kuat antara dirinya dan Rehan. Setiap pertemuan di kafe kecil itu semakin memperdalam perasaan mereka satu sama lain. Namun, di balik kebahagiaan yang mereka rasakan, ada keraguan yang terus menghantui Liana. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang sulit, dan waktu terus berjalan. Suatu sore, Liana memutuskan untuk membawa anak-anaknya ke acara komunitas yang diadakan di taman. Acara tersebut bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi anak-anak kurang mampu, dan Liana merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk mengajarkan anak-anaknya tentang kepedulian dan berbagi. Dia juga berharap bisa bertemu Rehan di sana, meskipun dia merasa cemas tentang bagaimana perasaannya akan berkembang di tengah keramaian. Ketika mereka tiba di taman, suasana penuh keceriaan dan semangat. Banyak orang berkumpul, ada permainan, makanan, dan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Liana melihat anak-anaknya berlari menuju area permainan, dan dia merasa bangga melihat mereka bersenang-senang. Namun, di dalam hatinya, ada kerinduan untuk melihat Rehan. Tak lama setelah itu, Liana melihat Rehan datang, mengenakan kaos dan celana pendek, tampak segar dan bersemangat. Dia tersenyum lebar saat melihat Liana dan anak-anaknya. "Hai, Liana. Senang melihatmu di sini," sapanya, mendekat dengan langkah cepat. "Hai, Rehan. Kami datang untuk membantu dan bersenang-senang," jawab Liana, merasakan jantungnya berdebar saat melihat senyumnya. Rehan bergabung dengan mereka, dan mereka mulai berbincang sambil mengawasi anak-anak yang bermain. Liana merasa nyaman berada di dekat Rehan, dan dia bisa merasakan ketegangan yang ada di antara mereka semakin kuat. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan merasakan kedekatan yang semakin dalam. Saat acara berlangsung, Liana dan Rehan terlibat dalam berbagai kegiatan. Mereka membantu mengatur meja, melayani makanan, dan berinteraksi dengan pengunjung. Liana merasa senang bisa bekerja sama dengan Rehan, dan dia melihat betapa baiknya pria itu dengan anak-anak. Rehan berinteraksi dengan anak-anak Liana dengan penuh kasih sayang, dan Liana merasa hatinya bergetar melihatnya. Di tengah kesibukan acara, Liana dan Rehan menemukan momen tenang di bawah pohon besar. Mereka duduk di bangku, menikmati secangkir kopi sambil mengawasi anak-anak yang bermain. "Aku senang bisa berada di sini bersamamu," kata Rehan, menatap Liana dengan penuh perhatian. Liana tersenyum, tetapi di dalam hatinya, ada keraguan yang terus mengganggu. "Rehan, aku tahu kita memiliki ikatan yang kuat, tetapi aku merasa bingung. Aku tidak ingin melukai anak-anakku atau merusak kehidupan yang telah aku bangun." Rehan mengangguk, memahami perasaan Liana. "Aku mengerti, Liana. Aku tidak ingin memaksamu untuk melakukan sesuatu yang tidak kau inginkan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini untukmu, apapun yang terjadi." Liana merasa terharu mendengar kata-kata Rehan. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang sulit, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak sendirian. Rehan ada di sana, memberikan dukungan dan pengertian yang dia butuhkan. Setelah acara selesai, Liana dan Rehan membantu membersihkan area. Saat mereka bekerja sama, Liana merasakan kedekatan yang semakin dalam. Dia melihat betapa baiknya Rehan dengan anak-anaknya, dan dia merasa terinspirasi oleh sikapnya yang penuh kasih. Namun, di dalam hatinya, ada suara yang mengingatkannya akan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Ketika malam tiba, suasana di taman semakin meriah. Lampu-lampu berkelap-kelip menghiasi area, dan musik mengalun lembut. Liana dan Rehan berdiri di tepi taman, menyaksikan anak-anak mereka bermain dengan gembira. Liana merasa bahagia melihat anak-anaknya bersenang-senang, tetapi di saat yang sama, dia merasakan kerinduan yang mendalam untuk memiliki kebahagiaan itu dalam hidupnya sendiri. Rehan menatap Liana dengan lembut. "Liana, aku tahu ini mungkin sulit, tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghargai waktu yang kita habiskan bersama. Aku merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita." Liana terdiam sejenak, merasakan jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa dia harus jujur tentang perasaannya. "Rehan, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi aku takut. Aku takut melukai anak-anakku dan merusak kehidupan yang telah aku bangun." Rehan mengangguk, memahami keraguan Liana. "Aku tidak ingin memaksamu untuk melakukan sesuatu yang tidak kau inginkan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini untukmu, apapun yang terjadi." Liana merasa terharu mendengar kata-kata Rehan. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang sulit,
tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak sendirian. Rehan ada di sana, memberikan dukungan dan pengertian yang dia butuhkan. Saat malam semakin larut, Liana dan Rehan berjalan-jalan di sekitar taman, berbincang tentang impian dan harapan mereka. Liana merasa nyaman berbicara dengan Rehan, dan dia mulai membuka diri tentang ketakutannya. Aku ingin anak-anakku bahagia, dan aku tidak ingin mereka merasa kehilangan jika aku memutuskan untuk menjalin hubungan baru. Rehan menatapnya dengan penuh pengertian. Liana, aku percaya bahwa anak-anakmu akan melihat betapa bahagianya kau jika kau menemukan cinta lagi. Mereka ingin melihat ibunya bahagia, dan aku yakin mereka akan mendukungmu. Liana merenungkan kata-kata Rehan. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang sulit, tetapi dia juga merasa bahwa dia tidak sendirian. Rehan ada di sana, memberikan dukungan dan pengertian yang dia butuhkan. Akhirnya, saat mereka berdiri di bawah sinar bulan, Liana merasakan dorongan untuk mengambil risiko. Dia menatap Rehan dengan penuh harapan. Rehan, aku ingin mencoba. Aku ingin melihat kemana hubungan ini bisa membawa kita. Rehan tersenyum lebar, dan Liana merasakan jantungnya berdebar. Aku senang mendengarnya, Liana. Kita akan melakukannya bersama-sama, langkah demi langkah. Malam itu, Liana pulang dengan perasaan yang campur aduk. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia merasa bersemangat untuk menjelajahi kemungkinan baru dalam hidupnya. Dia merasa bahwa dia telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Dengan setiap langkah yang diambil, Liana dan Rehan semakin dekat. Mereka belajar untuk saling memahami dan menghargai, meskipun ada banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Ketegangan emosional yang mereka rasakan menjadi dasar bagi hubungan yang lebih dalam, penuh dengan harapan, keraguan, dan cinta yang mungkin akan tumbuh di antara mereka. Liana tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Dia merasa beruntung memiliki Rehan di sisinya, seseorang yang memahami dan menghargainya. Dengan harapan dan cinta yang baru ditemukan, Liana bersiap untuk menghadapi masa depan yang penuh kemungkinan.